63. Temani aku. Anggi berusaha untuk menggoda Bastian. Dia tahu kalau dia bisa menggoda Bastian dan mendapatkan perhatiannya, maka masa depannya akan terjamin. Walau tidak menjadi yang resmi, setidaknya dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Seorang seperti Bastian dapat melakukan apapun sesuka hatinya di dunia ini. Bastian menarik tangannya. Dia tidak mau disentuh oleh Anggi. Aku sudah menikah. Jangan sentuh-sentuh. Bukankah aku menyuruhmu untuk bermain dengan Oscar dan Lisa? Kalau begitu cepat bergabung dengan mereka berdua. Seru Bastian seraya menunjuk ke arah Oscar dan Lisa yang sedang berpagut. Walaupun dia tidak pernah menyentuh istrinya dan tidak dianggap keberadaannya selama 3 tahun pernikahan, tapi Bastian tidak mau mengingkari sumpahnya pada saat pernikahan. Berkhianat adalah sesuatu yang paling dia hindari. Walau hanya untuk bersenang-senang dan tidak membawa hati, tetap saja Bastian tidak menginginkannya. Anggi menganggukkan kepalanya. Wajahnya memerah karena merasa sangat malu. Setelah itu Anggi pun bergabung bersama dengan Oscar dan Lisa dalam permainan panas. Bastian mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Menutup hari yang berat dengan pertunjukan seperti ini adalah cara terbaik bagi Bastian. Walau hasrat dan gairahnya sangat tinggi, tapi tidak ada sedikit pun keinginannya untuk bergabung. Mereka bertiga bermain dengan sangat panas. Dari cara mereka bermain, sangat terlihat jelas kalau mereka sudah sering melakukannya. Setelah permainan selesai, Bastian mempersilakan ketiganya untuk pulang. Tentunya dia tidak lupa untuk memberikan uang jajan untuk ketiganya. Cukup nggak segitu? Tanya Bastian. Ini beneran untuk aku, Pak. Tanya Lisa setelah melihat saldo di m-bankingnya. Dia terkejut melihat isinya yang bertambah. Bastian menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, iya, itu buat kalian. Kalau ada yang gak mau, kembalikan lagi saja. Ketiganya sontak menggelengkan kepala, kami mau, Pak. Ya sudah kalau begitu, kalian bisa keluar dari kamarku sekarang. Bastian berkata sambil menggerakkan kepalanya ke arah pintu. Baik Pak, terima kasih banyak, Pak. Ucap Oscar. Dua wanita yang lain juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah itu ketiganya pun keluar dari kamar. Keesokan hari. Kabar mengenai dikeluarkannya Esther dari jaringan mafia Jakarta milik Charlie dengan cara membawa jaringan mafia ke dalam keadaan darurat, menyebar ke seluruh penjuru kota. Para pemilik wilayah dan bawahannya, serta orang-orang dari kalangan atas terkejut mendengar kabar ini. Mereka gempar ketika mendengar kabar kalau dikeluarkannya Esther karena keinginan Tuan Dominic. Mereka semua bertanya-tanya tentang siapa Tuan Dominic itu. Selain kabar dikeluarkannya Esther, kabar mengenai kematian Jeremy juga menghebohkan mereka, yang kembali mendapat kabar kalau Tuan Dominic yang melakukannya. Kabar mengenai kedua peristiwa itu sampai ke telinga seluruh keluarga Winata. Kini di villa puncak milik keluarga Winata, Margaret dan para petinggi keluarga sedang berkumpul untuk membicarakan kabar ini. Tentu saja mereka seperti orang yang kebakaran jenggot. Sebab baru saja kemarin Margaret dan Ethan datang mengunjungi Esther untuk sebuah kerjasama. Bagaimana ini, Nek? Esther dikeluarkan dari jaringan mafia dan rumahnya pun diratakan dengan tanah. Menurut kabar, Tuan Dominic yang sudah melakukannya. Apa nenek kenal dengan seseorang yang bernama Tuan Dominic? Tanya Ethan. Margaret menggelengkan kepalanya seraya berkata, aku pun sangat terkejut mendengar kabar ini. Jeremy mati dan Esther hancur. Semua itu karena ulah Tuan Dominic. Sejujurnya aku tidak tahu siapa itu Tuan Dominic. Baru kali ini nama itu muncul ke permukaan. Tapi sekalinya muncul langsung menggemparkan. Sungguh sangat mengerikan sekali. Satu-satunya Dominic yang aku kenal itu adalah Bastian. Yang tentu saja tidak mungkin bisa melakukan ini semua, lanjut Margaret. Chandra pun menganggukkan kepalanya. Dia yang sudah berumur setengah abad juga tidak pernah mengenal Dominic yang lain selain Bastian. Tidak ada yang tahu siapa itu Tuan Dominic. Tetapi yang pasti, dia bukanlah orang sembarangan. Sebab seorang seperti Charlie pun tunduk kepadanya hingga mengambil keputusan yang sangat berani dan besar, hanya untuk melaksanakan perintah dari Tuan Dominic, kata Chandra. Seluruh anggota keluarga Winata menjadi tegang wajahnya seperti mereka adalah target berikutnya dari seseorang bernama Tuan Dominic.
Maka dari itu, aku meminta kalian semua untuk berkumpul di sini karena aku ingin memberikan wejangan bagi kalian. Ini sangat penting karena menyangkut masa depan keluarga, kata Margaret. Mulai sekarang kita harus berjalan dengan hati-hati. Jangan sampai setiap keputusan ataupun sesuatu yang kita lakukan, menyinggung Tuan Dominic. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah karena sosok Tuan Dominic sangat misterius. Dan kita pun belum ada yang pernah bertemu dengannya. Jadi, demi masa depan kita, aku peringatkan kepada kalian semua untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan ataupun keputusan, lanjut wanita tua itu. Semuanya setuju dengan perkataan dari Margaret. Bertindak hati-hati adalah sebuah hal yang bijak. Setelah pertemuan selesai, Ethan tidak langsung pulang seperti anggota keluarga lainnya. Dia masih ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan sang nenek. Nenek, apakah menurut nenek apa yang kita lakukan kemarin, maksudku, menjalin kerjasama dengan Esther akan menyeret kita dalam permasalahan ini? Tanya Ethan. Margaret dengan wajah yang bingung, mengangkat kedua bahunya. Sejujurnya, nenek juga khawatir mengenai hal ini. Tindakan yang dilakukan oleh Tuan Dominic sangat tiba-tiba dan bertepatan dengan kerjasama yang kita jalin dengan Esther, kata Margaret, lesu. Kalau begitu, apakah tidak lebih baik kita mengantisipasinya dengan menyuruh seluruh keluarga Winata mengungsi dari Jakarta untuk beberapa waktu? Tanya Ethan. Margaret menggelengkan kepalanya, hal itu nggak bisa kita lakukan. Kalau semuanya pergi dari Jakarta, siapa yang menjalankan perusahaan? Saat ini kita sedang berjuang keras untuk membuat perusahaan keluar dari lubang kebangkrutan dan berjaya kembali. Menurut nenek, lebih baik kita menunggu dulu sampai ada kabar kalau keluarga kita menjadi target selanjutnya Tuan Dominic. Ethan mengangguk. Walau sangat cemas, tapi dia percayakan keputusan keluarga di tangan Margaret. Bastian sedang membereskan tempat kerjanya ketika Laura masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa. Pak Bastian, ada kabar dari perusahaan Citra Pelangi. Mereka baru saja mengirimkan email kepada kita yang berisi pertanyaan atas tidak lolosnya mereka dalam tahap pertama tender, terang Laura. Bastian menanggapinya dengan tenang. Lalu dia berkata, ya sudah, katakan saja kepada mereka kalau perusahaan mereka tidak memenuhi syarat. Beres, kan? Tapi Pak, kalau kita mengatakan seperti itu, mereka pasti mempertanyakan tentang perusahaan lain yang memiliki kualitas di bawah mereka yang bisa lolos di tahap satu ini. Mereka nggak akan puas dengan jawaban yang kita berikan, kata Laura. Pada saat ini, ponsel Bastian berdering, menandakan sebuah pesan suara teks. Malam ini kamu ada waktu. Aku ingin pergi ke Red Light Club untuk bertemu dengan temanku. Apakah kamu bisa menemaniku? Isi pesan teks dari Cynthia. Bastian mengerutkan keningnya. Dia memikirkan apa yang sedang direncanakan oleh Cynthia. Apapun yang direncanakan oleh adik sepupunya itu, jika Bastian menolaknya pasti akan membuat Cynthia curiga. Apalagi wanita itu sudah mengendus kalau Bastian adalah pemilik dari Red Light Club. Aku akan menemanimu, pesan balasan dari Bastian. Akhirnya pria itu memutuskan untuk menerima permintaan Cynthia. Setelah itu Bastian menatap wajah Laura seraya berkata, aku nggak peduli dengan puas atau tidaknya mereka. Jawab aja seperti yang aku katakan. Bastian pun melangkahkan kakinya keluar ruangan dan meninggalkan Laura sendiri di sana. 64. Sebuah jebakan dari Cynthia. Di dalam ruang kerja sang penanggung jawab, Laura merasa sangat bingung. Jika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bastian, dia khawatir kalau masalah besar akan terjadi. Tetapi di satu sisi, jika dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bastian, pekerjaannya terancam. Walau bagaimanapun atasan harus didengar dan dilaksanakan setiap perintahnya, bukan? Laura mengacak-acak rambutnya sambil berkata, "RGGH. Pak Bastian memang keras kepala. Bikin pusing saja." Bastian mengendarai motornya menuju ke Red Light Club. Waktu baru menunjukkan pukul 5 sore, namun dia sudah menuju klub terbesar di Jakarta itu. Bukan tanpa alasan, tetapi dia ingin memastikan jika pertemuannya dengan Jenny nanti malam akan aman. Sesampainya di Red Light Club, Bastian disambut oleh karyawan di sana dengan begitu hormat. Semua membungkukkan badannya ketika bertemu dengan Bastian. Klub yang baru dibuka, membuat kondisi klub itu masih sedikit berantakan.
Larry berlari dengan tergesa-gesa. Kemudian dia membungkukkan badannya di hadapan Bastian sembari berkata, "Selamat datang Tuan Dominic. Mohon maafkan aku karena tidak mengetahui kalau Tuan Dominic akan datang sehingga aku tidak menyiapkan sambutan untuk Tuan." Bastian tertawa seraya menepuk bahu Larry. "Hahaha, nggak perlu terlalu berlebihan, Larry. Aku ke sini untuk bertemu dengan seseorang nanti malam. Jadi aku di sini untuk menyiapkan segala sesuatunya." Bastian berkata sambil berjalan menuju ke bar. Larry mengerutkan keningnya. Untuk menyiapkan segala sesuatunya. Apakah dia harus menyiapkan sendiri, sampai repot-repot datang lebih awal? Seorang pelayan yang beberapa waktu lalu memperkenalkan Melinda kepada Bastian, meletakkan lap mejanya di atas meja bar lalu membungkukkan badannya kepada Bastian. "Di mana Melinda? Apa dia sedang libur kerja hari ini?" tanya Bastian. "Melinda 2 hari yang lalu mengundurkan diri, Pak. Dia pindah kerja ke perusahaan Lion Teknologi," jawab pelayan itu. 2R. "Apa? Pindah ke Lion Teknologi?" tanya Bastian dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Bastian terperanjat mendengar jawaban itu. Pindah ke Lion Teknologi, berarti menjadi karyawan Alexa. Apa yang merencanakan oleh Melinda? Apakah dia akan membalas dendam? "Iya Pak. Dia beralasan kalau kerja pagi dia masih bisa mengajak anaknya main ketika pulang kerja. Kalau kerja malam dia nggak bisa nemenin anaknya karena sepulang kerja dia langsung tidur dan bangun sore. Jadi nggak ada waktu buat anaknya," kata si pelayan. Dia berani mengorbankan kesempatan mendapat uang besar untuk waktu dengan anaknya. Bastian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Walau cukup aneh keputusannya ini, karena waktu itu Melinda sempat memohon kepadanya agar tidak dipecat karena sedang butuh uang untuk ibu dan anaknya, tapi kini dia malah pindah. Apakah masalah keuangan yang sudah selesai? "Larry," panggil Bastian. Larry melangkahkan kakinya mendekati Bastian, "Siap Tuan. Kamu sampaikan kepada anak buahmu, nanti malam pukul 8 aku akan bertemu dengan seorang wanita bernama Cynthia. Dia adalah adik iparku. Jadi kalau ada tamu bernama Cynthia, langsung perintahkan dia untuk masuk ke dalam," ucap Bastian. "Selain itu, seluruh karyawan anggap saja aku sebagai tamu biasa. Aku nggak mau ada orang yang membungkuk di hadapanku kau memanggilku dengan sebutan Tuan Dominic atau Pak Dominic. Lalu, matikan CCTV di area VIP diskotik," lanjut Bastian. Larry menganggukkan kepalanya. "Kamu paham?" tanya Bastian lagi. "Sangat paham, Tuan," jawab Larry. "Bagus. Kalau begitu aku pergi dulu." Bastian berkata dan langsung melangkahkan kakinya meninggalkan klub malam tersebut. Kini Bastian akan pulang ke panti asuhan. Dia akan pamit kepada Farah karena dia akan meninggalkan panti asuhan. Jika dia terus tinggal di panti asuhan, dia khawatir kalau panti asuhan akan menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka kepadanya, serta dari keluarga ayahnya yang bisa kapan saja datang ke Indonesia untuk merebut harta warisan keluarga Dominic. "Saya pulang ke panti," tentu saja berondongan pertanyaan keluar dari mulut Farah yang menanyakan di mana keberadaannya tadi malam. Serta muka lebam yang masih terlihat di wajahnya. "Wajahmu itu kenapa? Kamu abis berantem?" tanya Farah. Bastian berjongkok di hadapan ibu panti seraya menggelengkan kepalanya. "Ibu kau kan motorku sudah tua. Jadi semalam aku mengalami sedikit insiden di jalan. Motor tiba-tiba remnya blong, terus karena aku nggak mau menabrak pengendara lain sehingga membuat orang lain ikut terluka, akhirnya aku banting setir ke trotoar. Jadi begini, wajahku kebentur batu," ucap Bastian memberikan harapan palsu. Namun kali ini dia bisa dengan lancar mengucapkan cerita palsu, padahal sebelumnya dia sangat kesulitan. Karena inilah Farah menjadi percaya akan cerita Bastian itu. "Oh iya Bu, aku mau minta izin sama Ibu, malam ini aku nggak lagi tidur di sini," ucap Bastian. Bukannya sedih ataupun melarang, Farah tampak senang. "Wah, kamu mau kembali ke rumah istrimu. Bagus kalau begitu. Memang sebaiknya kamu tinggal di sana karena walau bagaimanapun Alexa adalah istrimu. Tapi kamu juga sudah harus memikirkan untuk membeli rumah sendiri untuk kamu dan Alexa. Mulai nabung, jangan boros-boros, supaya bisa tidak cepat-cepat beli rumah," kata Farah sambil mengusap rambut Bastian. Kebahagiaan yang keluar dari wajah Farah,
membuat Bastian tidak tega untuk menghancurkannya. Oleh sebab itu dia hanya bisa menganggukkan kepalanya untuk merespon dua tajuk pembicaraan. Lagi-lagi dia terpaksa berbohong kalau dia kan tinggal di rumah Alexa. Bastian pun kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk menyiapkan pakaiannya dan setelah itu dia pergi pun mandi. Kak, makan malam dulu kata ibu panti, kata Sarah ketika Bastian baru selesai mandi. Bastian menoleh ke arah jam dinding. Sudah pukul 7 malam. Iya, kakak ke sana sebentar lagi. Oke. Bastian menatap foto dirinya sewaktu kecil ketika digendong oleh ibu panti dan di sebelahnya terdapat bapak panti yang kini sudah meninggal. Ada sebuah kesedihan dan rasa rindu di dalam hatinya ketika melihat sosok bapak panti. Foto itu adalah sebuah foto yang sangat berharga baginya yang selama 3 tahun ini tidak diizinkan untuk dibawa oleh Alexa. Setelahnya Bastian memasukkan foto tersebut ke dalam tas gendong yang di dalamnya terdapat pakaian. Lalu dia menuju ke meja makan. Bastian menyantap makan malam dengan sangat lahap dan cepat. Masakan Ibu Panti adalah masakan terbaik di dunia menurut Bastian. Pelan-pelan, nak, makannya, kata Farah. Bastian tersenyum seraya berkata, enak bu. Farah menggelengkan kepalanya dengan senyum lebar. 30 menit kemudian Bastian pun meninggalkan panti asuhan setelah menghabiskan malam-malam dan berbincang sebentar untuk menurunkan makanan di dalam perut. Setelah perjalanan 15 menit, dia tiba di parkiran Red Light Club. Baru saja dia membuka helm, mobil hatchback berwarna kuning milik Cynthia tiba. Bastian pun langsung menghampirinya. Kamu sudah datang ternyata, kata Cynthia saat keluar mobil. Bastian menganggukkan kepalanya seraya berkata, baru saja nyampe. Cynthia berkata, ya sudah, kalau begitu kita langsung masuk ke dalam saja, yuk. Bastian menyeimbangkan langkah kakinya Cynthia agar bisa berada di samping adik iparnya itu. Aroma tubuh Cynthia tidak tercium karena tertutup oleh wangi minyak wangi yang disemprotkan Cynthia di leher. Hal ini sedikit membuat Bastian kecewa. Oh iya, teman kamu sudah datang. Tanya Bastian. Cynthia menganggukkan kepalanya seraya berkata, dia sudah di dalam. Oh oke. Kemudian mereka pun tiba di depan pintu masuk Red Light Club. Di depannya ada sepasang kekasih yang sedang diperiksa kartu anggotanya. Setelah berhasil menunjukkan keanggotaannya, sepasang kekasih itu diizinkan untuk masuk. Kini giliran Cynthia dan Bastian. Siapa namamu? Tanya penjaga pintu masuk yang berbadan tinggi besar itu. Sebuah pertanyaan yang jelas berbeda dari biasanya. Hal ini karena perintah yang diberikan oleh Bastian tadi sore. Cynthia mengerutkan keningnya sambil menoleh ke arah Bastian. Namaku Cynthia dan dia Bastian, jawab Jenny. Penjaga pintu masuk itu pun menggeser badannya sembari berkata, silakan masuk. Cynthia tersenyum mendengarnya. Lalu dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam klub. Setelah masuk ke dalam klub, Cynthia bertanya, di mana enaknya kita duduk? Loh, bukannya kamu sudah janji dengan temanmu dan dia sudah ada di dalam? Kenapa nggak gabung sama dia? Apa kamu malu membawaku? Tanya Bastian yang bingung. Cynthia menghentikan langkahnya, memalingkan wajah kepada Bastian dan tersenyum. Aku nggak janjian sama siapa-siapa sebenarnya. Aku sedang mengetes kebenaran perkataan temanku saja. Ternyata memang benar kamu pemilik klub ini. Buktinya kita bisa masuk dengan mudah. Yang lain minta ditunjukkan kartu anggota, tapi kita hanya ditanyakan nama saja, ucap Cynthia. Boom. Bastian terperanjat. Ternyata ini sebuah jebakan dan dia dengan mudah bisa terjebak. Bersambung.